Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di podcast KPU Kabupaten Bungo dengan tema Ayo Ngopi, Ayo Ngobrol Pemilu dan Pilkada. Teman pemilih, di podcast episode ke-14 ini bersama saya Samsiah sebagai host dan narasumber yang sangat luar biasa ini, Bapak Hardianus SB. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Bungo, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Teman pemilih, di podcast kali ini kami akan membahas tentang pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL semester 2 tahun 2025. Teman pemilih bisa juga untuk mengikuti semua media sosial KPU Kabupaten Bungo dengan cara mengklik link yang ada di bawah ini. Pak Hardianus, sebelum kita memulai podcast kali ini, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pemutakhiran data partai politik ini di semester 1, Pak ya. Untuk di semester 2 ini kita langsung ke pokok materi pada hari ini. Kira-kira apa yang melatar belakangi dari kegiatan ini? Apakah ada perbedaan dengan yang semester 1 kemarin atau regulasinya masih sama, Pak? Mungkin Bapak dapat menjelaskan kepada teman pemilih dimanapun berada terkait dengan pemutakhiran data parpol ini, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Kita KPU Kabupaten Bungo alhamdulillah sudah melaksanakan pleno pemutakhiran data partai politik di semester 2 tahun 2025 pada bulan Desember kemarin. Alhamdulillah untuk pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data partai politik ini, dasar hukum kita pelaksanaan itu yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ya, kemudian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 7 tahun 2023, kemudian juga ada Peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ya, ada juga dengan PKPU Nomor 4 tahun 2022, ada juga itu di Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022. Juga ada keputusan KPU itu Nomor 1365 tahun 2023. Dan terakhir itu surat dinas ya. Kalau tidak salah surat dinas Ketua KPU RI Nomor 1076 di tahun 2025, itu tentang pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL ya. Tahun 2025. Ya, adapun yang dilakukan pemutakhiran di dalam sistem informasi partai politik ini yaitu data-data tentang ada 3 item kalau salah itu, yaitu penambahan data dan dokumen partai politik, kemudian ada perbaikan, kemudian ada juga penghapusan data dan dokumen partai politik. Jadi tidak ada perbedaan di semester 1 kemarin sama di semester 2, ya. Pak ya. Cuma terhadap dengan waktunya, Pak, apakah berarti ini kan masuk semester 2 yang di tahun 2025 ya? Ini Pak telah dilakukan pemutakhiran oleh KPU. Kira-kira dari beberapa partai yang ada di Kabupaten Bungo ini, berapa mungkin jumlah partai yang melakukan pemutakhiran, dan apa-apa saja yang dilakukan yang dimutakhirkan oleh partai politik itu sendiri, Pak? Oke, baik. Untuk di Kabupaten Bungo itu sendiri, kita KPU Kabupaten Bungo dari seluruh partai politik itu ada 10 yang melakukan updating kepengurusan ataupun pengurus
anggota dan juga kantor. Jadi ada 10 partai politik ini melakukan perbaikan atau updating di dalam sistem informasi partai politik. Itu ada yang mengundurkan diri dari kepengurusan dan ada juga perpindahan alamat kantor dari sebelumnya di sini kemudian berubah dengan alamat yang terbaru. Jadi ada beberapa poin yang Bapak sampai tadi ya. Seperti mungkin perubahan kepengurusan atau pengurus keanggotaannya atau domisili kantor dari partai tersebut ya. Ini Pak, mungkin dari yang 10 partai ini tadi, ada sebagian yang mungkin belum melaksanakan pemutahiran pada semester 2 tahun 2025. Ini apakah masih bisa dilakukan pemutahiran lagi pada tahun 2026 sekarang ini, Pak? Ya, untuk partai politik, katakanlah yang ada perbaikan atau perubahan kepengurusan dari semester 2 2025 kemarin, katakanlah di akhir-akhir waktu kemarin tidak sempat melakukan updating, katakanlah seperti itu. Nah, sesuai dengan PKPU kita, itu bisa dilakukan upgrading atau upgrade ulang ataupun updating lagi di tahun 2026 ini. Itu dimulai pada Januari sampai dengan Juni 2026 ini ya. Atau berakhir di 3 hari sebelum berakhirnya di bulan Juni masa kerja. Oh ya Pak, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini yaitu Ayo Ngopi, dan kita sudah disediakan kopi untuk merelaksasikan kita untuk lebih santai lagi, lebih rileks lagi. Ayo kita ngopi dulu. Oke, baik. Gimana Pak rasa kopinya? Alhamdulillah menyegarkan dan lebih fresh pada sore hari. Oh iya. Baiklah Pak, kita ngopi sudah. Kita akan melanjutkan podcast kita. Saya akan mempertanyakan terkait dengan apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bungo ini untuk atau upaya agar pemutahiran data parpol ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Oke, baik, kita KPU Kabupaten Bungo agar supaya partai politik itu melaksanakan pemutahiran ini tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Ada beberapa yang kita laksanakan khususnya KPU Kabupaten Bungo. Yang pertama itu kita menyurati partai politik, mengingatkan partai politik agar supaya melaksanakan pemutahiran ketika ada updating kepengurusan untuk segera melakukan pemutahiran data partai politik tersebut. Kemudian juga kita KPU Kabupaten Bungo juga telah melaksanakan sosialisasi dengan mengundang seluruh pimpinan partai politik di Kabupaten Bungo. Itu kita laksanakan kemarin itu di tanggal 17 Desember tahun 2025. Ya. Dan juga selain dari itu kita KPU Kabupaten Bungo juga melaksanakan yang namanya helpdesk. Helpdesk ini yang bertujuan bahwa KPU Kabupaten Bungo siap melayani partai politik. Dalam hal ini partai politik bisa menghubungi kita KPU Kabupaten Bungo, bisa melalui kita selaku komisioner, juga bisa menghubungi kesekretariatan kita yang selalu standby untuk melayani seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Bungo. Selain dari itu juga kita juga melayani secara offline. Partai politik juga bisa datang ke kantor KPU untuk bertanya atau berdiskusi ketika ada hal-hal yang masih perlu dipertanyakan. KPU Kabupaten Bungo siap melayani seluruh partai politik. Jadi semua pimpinan partai politik diundang pada sosialisasi kemarin ya Pak ya, dan diikut sertakan juga ya Bawaslu. Bawaslu juga kita undang karena Bawaslu ini bagian dari pengawasan seluruh tahapan yang ada di KPU Kabupaten Bungo ini. Kan tadi Bawaslu diundang oleh KPU kan Pak ya? Apakah dalam hal ini Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Bungo, diberi akses oleh KPU Kabupaten Bungo untuk melihat atau membaca dari sipol yang ada di KPU Kabupaten Bungo, Pak?
Ya, sebagai controlling atau pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bungo, KPU juga telah memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Bungo untuk juga bisa bagian dari pengawasan dari teman-teman Bawaslu, sehingga KPU juga memberi akses kepada Bawaslu untuk bisa melihat di dalam sistem informasi partai politik ini yang dilakukan updating oleh partai politik. Seperti itu. Selain dari itu juga KPU Kabupaten Bungo juga memberikan hasil pleno, hasil pleno yang dilaksanakan oleh komisioner KPU Kabupaten Bungo itu dilaksanakan kalau tidak salah tanggal 30 Desember 2025. Ya. Kemudian selesai pleno tersebut, hasil ini kita juga berikan kepada rekan-rekan kita dari Bawaslu. Ya. Jadi berarti rekap dari pemutahiran tadi juga disampaikan ke Bawaslu, Pak ya. Di sini dari Bawaslu bisa melihat dari 18 partai yang ada di Kabupaten Bungo ini, partai mana saja yang melakukan updating. Ya, benar. Ya. Ya Pak, kita sampai pada akhir dari podcast kita kali ini. Sebelum podcast kita ini ditutup, saya mungkin atau teman pemilih di luar sana ingin mendengar closing statement dari Bapak terhadap pemutahiran data parpol secara berkelanjutan melalui SIPOL untuk semester 2 tahun 2025. Oke. Baik, kita KPU Kabupaten Bungo, dalam hal ini kita berbicara tentang pemutakhiran data partai politik secara sistem informasi partai politik melalui SIPOL. Nah, kini kita KPU Kabupaten Bungo sudah di bulan Januari di tanggal 28 ya, 28 Januari. Ini juga sudah masuk di tahap semester 1 di tahun 2026. Di sini juga kepada pimpinan partai politik, jika ada updating kepengurusan, kepengurus ataupun keanggotaan ataupun kantor partai politik, ketika ada perubahan, ini sudah bisa dilaksanakan untuk melakukan updating tersebut. Nah, dan juga KPU Kabupaten Bungo, ketika ada hal-hal yang mau dikonsultasikan, bisa menghubungi kita KPU Kabupaten Bungo atau bisa datang langsung ke KPU Kabupaten Bungo. Nanti sekretariat kita selalu standby untuk melayani seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Bungo. Jadi itu dari saya. Jadi dimulai Januari ini sampai bulan Juni nanti itu sudah bisa partai politik melakukan pemutahiran ya Pak. Ketika ada perubahan kepengurusan, pengurus ataupun anggota maupun tempat atau domisili dari partai kantor partai itu tersebut Pak ya. Itu untuk di semester 1. Itu satu ya. Berakhir di Juni nanti. Untuk semester 2 itu dimulai di bulan Juli, itu berakhir di Desember. Nah, 3 hari sebelum Desember di masa kerja. Baiklah teman pemilih dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu ikutin, follow, subscribe semua media sosial KPU Kabupaten Bungo supaya teman pemilih tidak ketinggalan informasi yang diberikan KPU berkaitan dengan mungkin dengan pemilu ataupun pemilihan ya Pak. Kegiatan juga kita KPU Kabupaten Bungo melaksanakan sekolah pemilu angkatan kedua. Mungkin juga ada teman pemilih di luar sana ada minat untuk mengikuti sekolah pemilu angkatan kedua itu masih bisa sekarang Pak ya, sebelum tanggalnya ditutup tanggal pendaftaran ya Pak ya. Ayo teman pemilih dimanapun Anda berada, terima kasih Pak atas ilmu yang telah diberikan kepada saya dan juga kepada teman pemilih dimanapun berada. Ini juga dapat menambah wawasan kami, dapat ilmu tentang kepemiluan. Teman pemilih, di sesi podcast kali ini mungkin dalam hal penyampaian ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.